Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita masuk dalam materi fisika kelas 11 mengenai bab termodinamika. Nah, pada kurikulum pandemi saat ini, materi yang seharusnya sudah diterima siswa sebagai syarat untuk mempelajari bab termodinamika yaitu materi kalor dan teori kinetik gas. Namun, dalam semester 1 kemarin pada kurikulum pandemi tidak ada sehingga siswa diharapkan bisa belajar secara mandiri terkait materi kalor dan teori kinetik gas. Di mana sebelumnya kalian sudah dapat materi kalor itu di jenjang SMP. Untuk materi teori kinetik gas nanti kita singgung saat kita belajar terkait dengan materi termodinamika. Nah, untuk materi termodinamika di sini saya menampilkan ada 2 gambar. Nah, jika kalian perhatikan, gambar ini terhubung dengan motor listrik yang bisa menggerakkan kincir atau kipas angin. Sebetulnya, pada dasarnya, 2 gambar ini itu disebut dengan termoelektrik. Ya, termoelektrik. Kalau kalian cermati pada gambar yang pertama, itu suhunya sama, 50 derajat. Pada gambar kedua, suhunya berbeda. Ada perbedaan suhu. Nah, dari sini kalian bisa mengamati jika ada perubahan suhu ya pada kaki-kaki tembaga itu motor listrik mampu menggerakkan kipas angin. Namun jika suhunya sama, motor listrik itu diam, tidak bisa menggerakkan kipas angin. Pada intinya di sini perubahan suhu dapat menyebabkan kipas angin berputar. Kenapa demikian? Nah, untuk bisa menjelaskan terkait hal tersebut, kita bisa masuk di materi termodinamika. Nah, untuk pokok bahasan materi termodinamika, itu kalian nanti akan mempelajari 5 hal. Yang pertama, ada hukum termodinamika ke-0, kedua hukum termodinamika ke-1, hukum termodinamika kedua, ada mesin Kalor, dan prinsip Carnot dan mesin Carnot. Nah, kita masuk yang pertama, hukum termodinamika ke-0, atau bisa kita sebut dengan kesetimbangan termal. Apa itu? Nah, jika 2 buah benda dengan suhu yang berbeda diletakkan sedemikian rupa sehingga terjadi kontak, maka lama-kelamaan kedua benda akan mempunyai suhu yang sama. Kemudian dikatakan bahwa kedua benda tersebut mengalami kesetimbangan termal. Nah, seperti contoh tadi, ada kaki-kaki tembaga, ya. Kaki-kaki tembaga di mana kedua kakinya antar tembaga itu mengalami kesetimbangan termal, artinya suhunya itu sama. Nah, dalam kondisi kesetimbangan termal ternyata kaki-kaki tembaga tidak bisa menggerakkan motor listrik. Nah, artinya kesetimbangan termal di sini itu adalah suhunya antara 2 benda dengan atau benda dengan di sekitarnya itu sama. Contohnya, dalam realita kehidupan kita, kalian sedang lari mengitari lapangan. Kemudian kalian berhenti. Nah, saat berhenti itu pasti kalian merasakan tubuh terasa panas.
Kenapa kok terasa panas? Karena antara tubuh kalian dengan lingkungan itu terjadi perbedaan suhu. Mungkin tubuh kalian itu suhunya lebih tinggi daripada lingkungan, sehingga kalian terasa panas. Namun, dengan berjalannya waktu beberapa menit, nanti kalian merasa enak kembali, tubuhnya tidak terasa panas lagi. Karena apa? Karena sudah mengalami kesetimbangan termal antara tubuh dengan lingkungan. Nah, itu yang disebut dengan hukum termodinamika ke-0. Sehingga hukum termodinamika ke-0, jika dua buah sistem berada dalam keadaan kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, ya, maka kedua sistem itu berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Artinya di sini ada 3 sistem ya, 2 sudah setimbang termal, kemudian bergabung dengan sistem yang ketiga mengalami kesetimbangan termal pula. Artinya ketiga sistem itu akan mengalami kesetimbangan termal. Sehingga suhunya misalkan sistem itu diberi nama A, B, dan C, suhunya A sama dengan suhunya B sama dengan suhunya C. Itu yang disebut dengan hukum termodinamika ke-0. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum termodinamika ke-1. Syarat memahami hukum termodinamika ke-1, kalian itu harus memahami apa arti sistem, apa arti lingkungan, apa arti batas sistem. Selain itu, kalian dikenalkan nanti dengan besaran fisika ada energi dalam, ada kalor, dan ada energi. Ada usaha, maaf. Yang terakhir ini ada usaha. Nah, kita mulai dari hukum termodinamika ke-1 terkait sistem, lingkungan, dan batas sistem. Yang disebut sistem ya, itu merupakan sejumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Nih, menjadi pusat perhatian kita dianalisis. Lingkungan didefinisikan segala sesuatu yang ada di luar sistem. Kalau di luar sistem itu sudah lingkungan. Nah, sistem dipisahkan dari lingkungan oleh batas sistem. Jika kita menggambarkan sistem itu berupa gambar ini ya, yang di luar sistem itu disebut dengan lingkungan. Contohnya, kalau kita menganggap sistemnya itu ada gas yang terdapat dalam wadah, berarti gas yang dalam wadah itu disebut dengan sistem. Nah, di luar itu disebut dengan lingkungan. Tuh. Nah, selanjutnya terkait besaran fisika, yaitu energi dalam. Yang pertama, kalian mengenal energi dalam. Energi dalam sistem bersifat konservatif atau perubahan energi dalam hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Sehingga karena berdasarkan keadaan awal dan akhir, itu secara matematis disebut dengan delta U. Ada perubahan energi dalam. Nah, pengertian energi dalam, jumlah energi kinetik dan energi potensial yang berhubungan dengan atom-atom atau molekul-molekul zat disebut dengan energi dalam. Jadi di sini energi dalam pada intinya itu menjelaskan adanya energi kinetik dan energi potensial dari suatu sistem. Misalkan sistem itu berupa gas, maka ya energi kinetik atau energi potensial dari gas, atom-atom gas tersebut. Nah, energi mekanik di mana kinetik atau potensial sistem adalah energi yang dimiliki sistem akibat gerak atau koordinat kedudukannya. Ini.
Jadi, karena bentuknya gas itu sudah partikelnya jaraknya jauh ya dibandingkan cair atau padat. Di sini jika gas itu sebagai sistem, dia diberi perlakuan panas, maka yang terjadi itu molekul-molekul gas akan, bergerak secara semakin acak. Nah, bergerak itu dia artinya punya kecepatan. Karena punya kecepatan sehingga di sini untuk energi dalam itu cenderung, dipengaruhi oleh energi kinetik. Ya, energi dalam cenderung dipengaruhi oleh energi kinetik dari gerakan akibat dari gerakan-gerakan partikel tersebut. Nah, tentu saja kita secara kasat mata itu kan tidak bisa melihat ya pergerakan molekul-molekul gas tersebut. Sehingga hal tersebut dikatakan dilihat secara mikroskopis. Mikroskopis artinya adalah pergerakannya itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, secara matematis ya, energi dalam itu delta U. Delta U adalah U2 min U1, di mana U2 itu adalah energi akhir, U1 adalah energi awal. Kita tidak bisa melihat secara mikroskopik tersebut, sehingga yang kita lihat itu adalah perubahannya. Di awal sekian, di akhir sekian, berarti perubahannya sekian. Itu ya. Untuk hukum termodinamika ke-1 terkait energi dalam, persamaan formulasi energi dalam itu ini ada gas monoatomik ya, persamaan U-nya adalah 3/2 NKT atau 3/2 NRT. Nanti kalian cari apa itu N besar, N kecil. Nah, N kecil itu mol ya. K itu apa, T apa bisa dicari dalam buku. Untuk gas diatomik itu 5/2 di sini. Nah, jika ada perubahan suhu, maka T di sini adalah menjadi delta T. Maka di sini disebut perubahan energi dalam. Begitu juga dengan gas diatomik. Sekarang hukum termodinamika ke-1 terkait kalor, ya, besaran kalor. Kalor adalah energi yang mengalir atau berpindah karena perbedaan temperatur. Ya, kalor muncul jika terjadi perpindahan energi antara sistem dan lingkungan akibat adanya perbedaan suhu atau perubahan wujud zat. Nah, kalor ada jika dalam sistem mengalami perubahan suhu atau perubahan wujud zat. Itu perlu ditekankan. Terus adanya kalor masuk atau keluar dari sistem menyebabkan perubahan keadaan, ya. Misalkan sistem gas dikasih kalor di mana suhunya menjadi meningkat, maka akan terjadi perubahan dalam sistem itu. Baik misalkan bisa P tekanan, bisa V volume, bisa T suhu, atau U energi dalam. Nah, antara PVT ini perubahannya bisa dilihat dengan mata, artinya secara makroskopis. PVT. Untuk U itu mikroskopis. Simbolnya kalor itu Ki, formulasi kalor adalah ini. Ki sama dengan MC kali delta T. Di mana MC itu adalah C besar, ya. Kapasitas kalor dikali delta T. Nah, sekarang untuk usaha. Usaha itu simbolnya adalah W, merupakan mekanisme transfer energi antara sistem dan lingkungan. Ya. Usaha yang dilakukan pada atau oleh sistem adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya.
Ketika melakukan usaha pada suatu sistem, energi dipindahkan dari diri Anda ke sistem. Usaha dikerjakan pada atau oleh sebuah sistem. Jadi intinya gini, misal tubuh kita punya energi, ya, punya energi. Nah, kita dipengaruhi, misalkan eh, ada kalor, kita menyerap kalor. Nah, dari energi yang kita miliki, ya, misalkan kita menerima kalor, itu nanti akan berpengaruh pada usaha yang kita lakukan. Kalian punya energi, kalian bisa lari, artinya kalian bisa melakukan usaha. Usahanya berbentuk perpindahan tempat. Nah, dari perpindahan tempat itu kalian kan merasa panas. Nah, panas itu artinya ada kalor. Kalornya kalau dia dari tubuh kita keluar, artinya dia melepas kalor. Nah, pada intinya di hukum termodinamika ke-1 itu membahas antara ada energi dalam, ada usaha, ada kalor. Nah, secara matematis ya, untuk usaha sendiri itu rumusnya adalah P kali delta V. P adalah tekanan, delta V adalah perubahan volume. Namun ya, pada dasarnya usaha itu kan kalau kalian ketahui, W sama dengan gaya kali perpindahan, F kali S. Nah, kenapa kok bisa menjadi P kali delta V? Ini tugas atau kuis untuk kalian jika bisa merubah persamaan matematis dari F kali delta S menjadi tekanan kali perubahan volume, bisa ditulis dan bisa menghubungi secara pribadi melalui WA. Nah, ini untuk kuis pertama. Nah, jadi hukum termodinamika ke-1 itu merupakan prinsip dari kekekalan energi. Kalian kalau ada kata-kata kekekalan energi itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berpindah, ya. Prinsip kekekalan energi di mana diaplikasikan pada kalor, usaha, dan energi dalam. Bunyi hukum 1 termodinamika di mana energi dalam suatu sistem berubah dari awal U1 ke nilai akhir U2 sehubungan dengan kalor, Q, dan usaha W. Secara matematisnya delta U sama dengan delta U itu energi dalam, perubahan energi dalam sama dengan kalor dikurangi usaha. Kita bisa melihat nih dalam gambar, ada sistem yang dalam lingkaran. Jika sistem ini memperoleh kalor atau dia menerima kalor, maka nanti Q-nya positif. Jika sistem ini memberi kalor atau kehilangan kalor, nanti Q-nya negatif. Artinya kalau memberi itu ya dari sistem ke lingkungan. Kalau usaha ya, usaha positif dilakukan oleh sistem. Berarti usaha positif itu dilakukan oleh, kata oleh ini digarisbawahi. Usaha negatif jika usaha dilakukan pada sistem. Berarti kalau pada sistem itu dari lingkungan ke sistem. Dengan memperhatikan ini tadi rumusnya. Nah, contohnya ya. Tentukan perubahan energi gas jika A. Gas menyerap 600 kalori dan serentak melakukan usaha 400 Joule. Nah, gas menyerap kalor, menyerap artinya dia menerima. Kalau menerima masuk sistem maka Q-nya positif. 600 kalori dijadikan Joule, jadi 2520 Joule. Kemudian serentak melakukan usaha. Melakukan usaha itu artinya usaha dilakukan dari sistem ke lingkungan. Kalau
keluar berarti positif 400 joule. Sehingga delta U ya itu 2520 dikurangi 400 joule sehingga hasilnya 2120 joule. Yang B, gas menyerap 300 kalori dan serentak usaha 450 joule dilakukan pada gas. Nah, kita kalor dulu. Kalor menyerap berarti kalor masuk, Q-nya positif. Ini jadikan joule. Terus usaha dilakukan pada gas, artinya dari lingkungan ke sistem, maka W-nya negatif 450 joule. Sehingga delta U-nya 1260 joule dikurangi min 450 joule. Artinya ini ditambah menjadi 1710 joule. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan perubahan energi dalam jika gasnya 1400 kalori pada volume tetap. Nah, kalornya ini kehilangan karena tidak ada kata menyerap di sini. Artinya kehilangan, keluar dari sistem. Maka Q-nya adalah min 1400 kalori atau min 5880 joule. Nah, usaha kata kuncinya pada volume tetap. Kalau volume tetap tidak ada perubahan volume, tidak ada delta V. Maka W-nya dari P kali delta V itu 0. Sehingga perubahan energi dalamnya Q min W, W-nya 0, hasilnya sama dengan Q, yaitu min 5880. Nah, pada kesempatan kali ini cukup dari saya. Kita lanjutkan nanti terkait proses-proses termodinamika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.